Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dinar. Kami dari kelompok 4 A2 akan mempresentasikan proyek akhir kami. Anggota kelompok kami adalah saya, Muristi Yoga Pratama, NIM G231230024. Saya Rama Mahda Vidya, NIM G231230032. Saya Ardiansyah Suryapano, NIM G231230039. Proyek akhir kami itu berupa game. Codingan-codingan ini nanti kalau di run akan membentuk sebuah game. Sebuah game itu sendiri judulnya Junk Destroyer. Alasan kami membuat game ini itu untuk memberikan edukasi ke masyarakat, terutama kalangan-kalangan remaja dan anak-anak, tentang seberapa bahayanya junk food dan memperkenalkan alternatif dari junk food itu sendiri, yaitu makanan-makanan sehat. Yang pertama-tama kami akan menjelaskan codingan kami. Di sini, pada bagian ini itu untuk menginisiasi variabelnya, untuk menentukan pertama kali variabelnya itu apa saja. Kami di sini menggunakan processing sound sebagai library untuk memberikan suara termasuk sound effect, musik. Di sini ada sound file-nya yaitu untuk backsound-nya, untuk backsound player, terus untuk backsound saat menembak, terus ledakannya, dan ada intronya dan post musik juga. Kemudian ada variable image, ini digunakan untuk memuat gambar player, musuh, bos pada saat permainan nanti. Kemudian ada vote player ini untuk digunakan menginisiasi player di gamenya. Kemudian juga ada vote enemy, ini variabel untuk digunakan musuhnya. Kemudian ada vote star, ini digunakan untuk backbone-nya. Di sini game kami backbone-nya itu di angkasa, jadi nanti ada bintang-bintangnya. Sedangkan Boyan Game Over, So Intro, So Tutorial Prospect itu untuk statusnya. Pada saat pertama kali disarankan akan ada yang false, ada yang true. Ini akan berganti pada sering game berjalan. Ini untuk variable boost-nya. Ini nanti ada boost speed-nya seberapa, kecepatan boost-nya. Terus ada health-nya, XP-nya itu berapa, ada pukulan boost-nya itu seberapa. Kemudian kita sampai pada fungsi pertama kita yaitu voice setup. Nah, voice setup ini digunakan untuk menginisialisasi dan memuat semua gambar suara yang diperlukan. Kemudian untuk mengatur posisi awal pemain dan memulai musik latar belakangnya. Nah, nanti dari sini tuh awalnya tuh akan menjelaskan di sini codingannya. Kalau ada yang error pertama kali, nanti kesalahannya pasti di sini. Nah, ada itemnya, ini untuk mengatur musuh-musuhnya. Dan juga ini, style ini digunakan untuk background pada saat permainannya nanti. Kemudian ada void row, ini digunakan untuk menggambarkan berbagai layar permainan, yaitu ada intro, ada layar tutorial juga, terus ada layar game over. Ada juga untuk menangani animasi bintang, pergerakan pemain musuh, proyektil, dan boss. Kemudian juga memeriksa tabrakan dan memperbarui skornya berapa setiap player itu menjalankan sesuatu kayak menembak musuh, kemudian mengoleksi makanan-makanan sehatnya itu. Kemudian juga ada void key press. Void key press ini digunakan untuk menangani input keyboard dari pemain saat memulai permainan. Itu bisa digunakan untuk menembak proyektil juga menggunakan spasi. Ini ada show tutorial, ini saat pemain di halaman tutorial untuk lanjut ke permainan itu menggunakan spasi juga bisa. Dan juga dapat menggunakan restart pemain dan juga bisa digunakan restart permainan pada saat game over. Jadi bisa kembali ke menu awal lagi pemainnya. Kemudian void reset game ini akan dijelaskan oleh teman saya Rama. Untuk void reset game,
digunakan untuk mereset game ketika permainan telah selesai. Permainan dapat selesai ketika player menabrakkan diri ke boss atau ke enemy. Untuk void move player adalah untuk menggerakkan player ketika ada keyboard yang ditekan, seperti ke kanan, kiri, atas, dan bawah. Untuk void draw player digunakan untuk menggambarkan pemain, dan pemain selalu dimuat di tengah. Void move enemies untuk digunakan untuk menggerakkan musuh sesuai dengan kecepatan musuh. Void draw enemies digunakan untuk menggambar musuh. Void reset enemy digunakan untuk mereset musuh. Void draw projectile digunakan untuk menggambarkan projectile. Void check collision digunakan untuk mengecek saat terjadinya tabrakan ke musuh, atau menambahkan spot jika menembak meteor atau musuh. Jika menabrakkan player ke musuh, maka game over menjadi true atau permainan selesai dan mereset semuanya. Void check collision digunakan untuk mengecek apakah menabrakkan diri ke bos atau tidak. Dan ketika menabrakkan diri ke bos, maka game akan terreset, bos musik akan berhenti, lalu intro musik akan dimulai. Kemudian untuk bagian yang terakhir akan dijelaskan oleh teman saya, Ardiansyah. Void draw star untuk mengatur dan untuk move boss untuk mengatur ketika kita mendapatkan skor 1000 dan melawan boss atau memulai pertarungan dengan boss. Untuk void draw boss untuk menyeting gambar bentuk boss atau ukuran boss. Terus star boss fight untuk memulai pertarungan dengan boss. Untuk kelas projectile yang mendefinisikan projectile. Dan untuk fungsi void move fungsi void move untuk memindahkan proyektil. Terus void display untuk menampilkan proyektil di layar. Dan boolean is off screen, fungsi is off screen untuk memeriksa apakah proyektil telah keluar dari layar. Terus untuk kesimpulan program ini contoh sederhana dari sebuah game 2 dimensi yang menggunakan perpustakaan processing untuk grafik dan suara. Ini menunjukkan cara membuat elemen interaktif seperti karakter yang bisa digerakkan, musuh yang bergerak, proyektil yang bisa ditembakkan, serta tampil intro dan game over yang responsif terhadap input pengguna. Dengan memahami cara kerja program ini, kita dapat memperluas dan mengembangkan fungsionalitas game dengan menambahkan fitur tambahan seperti power up, tingkat kesulitan yang berbeda, atau grafis yang lebih kompleks. Untuk selanjutnya bisa diteruskan oleh teman saya Restu. Kita akan jalankan codingannya, apakah berhasil atau tidak. Jika berhasil dijalankan, nanti akan memuat sebuah game. Jika tidak, ya error berarti. Ya, alhamdulillah bisa. Seperti yang saya katakan,
halaman awal itu title screen atau halaman judul. Di sini ada perintahnya untuk spasi, ketik spasi untuk melanjutkan. Di halaman berikutnya ada halaman tutorial. Di sini dijelaskan peraturan-peraturan dalam game dan bagaimana cara bermainnya. Langsung saja kita masuk ke gameplaynya. Tugas kita di sini itu untuk mengoleksi makanan sehat atau healthy food dan menembaki junk food. Jika kita mengoleksi healthy food akan mendapatkan poin, dan juga ketika kita mendapati junk foodnya akan mendapatkan poin juga. Di saat game mencapai skor tertentu akan ada boss fight yang terjadi. Nah, tapi kita mendapati healthy food, terlihat poinnya berkurang. Ketika kita mencapai skor segitu, kita akan memasuki boss phase, akan menghadapi bossnya. Sudah selesai. Kita akan memasuki game over apabila kita mengalahkan bos atau ketika kita terkena junk food itu. Kita akan memasuki halaman game over. Ya, sekian dari kelompok kami presentasinya. Kami mohon maaf apabila kesalahan dalam pengucapan kata dan ada kekurangan dalam presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.